Belum juga lawan Filipina. Media Malaysia sudah deg-degan usai timnas Indonesia gilas Brunei 8-0. Sebut skuad Gerald van den Burg akan meledak di ASEAN. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi sebuah sorotan besar, bukan hanya di tanah air, tetapi juga hingga ke negeri jiran, Malaysia. Oke guys, so gila guys ya, aku nonton tadi perlawanan di antara Indonesia Under-23 menentang Brunei Under-23 dan gila. Ini pembantaian yang sungguh gila-gila lah. 8-0 guys, 8-0 dan 6 gol tuh dijaringkan oleh daripada striker Indonesia nih, namanya Jens Ruben. Pasalnya, kemenangan telak 8-0 yang diraih skuad asuhan Gerald van den Burg tak hanya menunjukkan keperkasaan tim Garuda, tapi juga mulai memunculkan kekhawatiran dari para pengamat sepak bola di kawasan Asia Tenggara, terutama media dan fans di Malaysia. Meski timnas Indonesia belum berhadapan langsung dengan Filipina dalam pertandingan penentuan berikutnya, antisipasi atas laga tersebut sudah begitu besar. Tadi kemenangan besar melawan Brunei 8-0 bukan suatu ukuran untuk kita memuaskan diri. Karena kita bisa lihat Filipina mengalahkan Malaysia 2-0, artinya game berikutnya, tadi saya diskusi dengan Pak Madi sebagai BTN, tolong disampaikan ke pelatih dan manajer bahwa ini benar-benar harus kita antisipasi. Ya. Filipina tidak bisa dianggap sebelah mata. Apalagi target kita kan mau lolos grup, bahkan mungkin bisa semifinal, bahkan juara. Namun yang menarik, media-media Malaysia justru sudah lebih dulu deg-degan menyaksikan performa ciamik tim merah putih. Kemenangan besar yang mengejutkan kawasan. Pertandingan melawan Brunei memang tidak dianggap sebagai laga yang seimbang. Di atas kertas, Indonesia jelas diunggulkan, dan hasil akhir 8-0 menjadi bukti dari dominasi mutlak tersebut. Namun yang mengejutkan adalah cara permainan yang ditunjukkan skuad Garuda, agresif, dinamis, dan penuh kreativitas di setiap lini. Bahkan para pemain pengganti pun mampu tampil dengan semangat dan performa yang sama hebatnya. Gerald van den Burg, pelatih asal Belanda yang kini memimpin timnas Indonesia, menyusun strategi yang membuat permainan Indonesia terlihat seperti tim dari level yang jauh lebih tinggi. Perpaduan antara pemain naturalisasi dan pemain lokal tampak menyatu dengan baik. Kecepatan serangan, variasi taktik, dan ketajaman di lini depan membuat Brunei tak berkutik sejak peluit awal berbunyi. Di Malaysia, performa luar biasa itu langsung menjadi bahan pembahasan panas. Media olahraga seperti Harian Metro, Makan Bola, dan Sinar Harian ramai-ramai memuat berita tentang kemenangan Indonesia. Judul-judul seperti Indonesia ganas, gilas Brunei 8-0, hingga skuad Van den Burg jadi mesin gol ASEAN menghiasi halaman utama. Komentar media Malaysia, Malaysia perlu waspada. Beberapa pengamat Malaysia bahkan secara terbuka mengakui bahwa timnas Indonesia saat ini menjadi kekuatan yang paling menjanjikan di Asia Tenggara. Dalam program Bola Bicara yang ditayangkan di TV3 Malaysia, salah satu komentator senior, Azman Ali, menyebut bahwa Malaysia harus segera mengevaluasi diri jika ingin bersaing. Kalau kita masih berdebat soal pemain naturalisasi dan belum selesai urusan liga yang banyak masalah, Indonesia sudah melangkah jauh. Mereka bukan hanya menang, tapi juga menunjukkan gaya bermain Eropa, ujar Azman. Lebih lanjut, Harian Metro menulis, skuad kendalian Gerald van den Burg tampak seperti versi Asia Tenggara dari Belanda era total football. Gaya main mereka menyulitkan tim-tim kecil dan bisa membuat negara-negara seperti Malaysia dan Filipina ketar-ketir. Media tersebut bahkan menyarankan FAM, Asosiasi Sepak Bola Malaysia, untuk segera menggelar sesi darurat dan mengamati secara serius pergerakan Indonesia di pentas kualifikasi ini. Indonesia tak hanya menang, tapi menakutkan. Satu hal yang menjadi pembahasan utama adalah bahwa Indonesia tidak sekadar menang, tapi menang dengan cara yang sangat meyakinkan. Statistik mencatat penguasaan bola mencapai 72%, tembakan ke gawang lebih dari 20 kali, dan hampir semua gol dicetak melalui kombinasi permainan tim, bukan individual semata. Van den Burg, yang baru beberapa bulan menukangi timnas Indonesia, dianggap telah mengubah wajah sepak bola nasional dengan cepat. Ketika Malaysia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya masih berjuang menyusun kerangka tim, Indonesia sudah menunjukkan hasil nyata dengan gaya bermain modern. Sebagian fans Malaysia di media sosial bahkan mulai mengungkapkan kekhawatiran bahwa Indonesia akan segera meninggalkan negara-negara ASEAN dalam aspek sepak bola.
Di platform X, sebelumnya Twitter, komentar seperti, Indonesia kini berada 2 atau 3 level di atas kita. Giliran Malaysia kapan menang besar seperti itu? Indonesia bagaikan mobil F1, kita masih naik kereta api zaman dulu. Menjadi viral. Filipina versus Indonesia, ancaman serius bagi tim lain. Meskipun pertandingan berikutnya adalah melawan Filipina, banyak yang percaya bahwa laga tersebut akan menjadi panggung berikutnya bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan kekuatan mereka. Filipina yang saat ini sedang mengalami transisi skuad, tampaknya tidak dalam kondisi terbaik. Hal ini juga diamini oleh pelatih Filipina yang sempat diwawancarai media setempat. Kami tahu Indonesia sedang dalam performa terbaik. Pertandingan nanti akan menjadi ujian terberat kami, ucapnya singkat. Beberapa analis Malaysia bahkan menyebut bahwa jika Indonesia mampu mengalahkan Filipina dengan skor besar, maka tidak ada alasan lagi untuk menolak kenyataan bahwa timnas Indonesia adalah kandidat kuat dari Asia Tenggara yang pantas bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Vandenburg akan meledak di ASEAN. Kekhawatiran terbesar yang dibahas oleh media Malaysia adalah, bagaimana jika Indonesia benar-benar menjelma menjadi raksasa baru di Asia? Pertanyaan ini dilontarkan oleh kolumnis berita harian, Jamaluddin Mohtar. Apa yang kita lihat saat ini hanyalah awal. Skuad Vandenburg akan meledak di ASEAN jika dibiarkan terus berkembang seperti ini. Mereka punya kedalaman skuad, pelatih berpengalaman Eropa, dan dukungan federasi yang jauh lebih terstruktur dibanding kita. Pernyataan ini juga diamini oleh mantan pemain timnas Malaysia, Safe Sali, yang menyebut bahwa Indonesia sedang berada di jalur yang sangat berbahaya bagi rival-rivalnya. Kita perlu akui bahwa Indonesia bukan lagi Indonesia yang dulu. Mereka main dengan visi. Jika kita terus diam di tempat, kita akan ditinggalkan, ujarnya. Netizen Malaysia, salut dan cemburu. Tak sedikit pula netizen Malaysia yang mengakui perkembangan Indonesia dengan rasa campur aduk antara kagum dan iri. Banyak yang merasa frustrasi karena Malaysia belum mampu menyaingi level permainan Indonesia, meskipun secara historis kedua negara seringkali seimbang. Komentar-komentar seperti, bolehlah kita ngaku, Indonesia memang power sekarang. Macam tengok pasukan Eropa, padahal nih Indonesia. Fam tidur, lihat Indonesia laju minta ampun. Menghiasi kolom komentar di berbagai portal berita Malaysia. Harapan dan ketakutan, timnas Indonesia jadi ancaman baru. Performa gemilang ini menimbulkan dua reaksi besar, rasa hormat dan rasa takut. Rasa hormat datang karena Indonesia memang menunjukkan kualitas yang patut diapresiasi, sedangkan rasa takut lahir dari kekhawatiran bahwa dominasi Indonesia akan berlangsung lama. Malaysia harus bangun dari tidur panjang. Satu hal yang jelas dari semua reaksi ini, Indonesia telah menyalakan alarm bagi seluruh negara Asia Tenggara. Dan bagi Malaysia, itu adalah alarm kebangkitan tetangga yang sudah lama bersaing dengannya. Kemenangan 8-0 atas Brunei hanyalah permulaan. Jika tren positif ini berlanjut saat menghadapi Filipina, maka tak dapat disangkal lagi bahwa skuad asuhan Gerald Vandenburg memang sedang berada di jalur meledak, menjadi kekuatan besar yang siap mengguncang ASEAN dan bahkan Asia.